Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa nusalli wa nusallimu ala rasulina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi wa baraka wa sallama tasliman katsiran katsira. Amma ba'd. Hadirin para pecinta Sinyal Islam Indonesia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah memberikan kepada nikmat sampai pertemuan kali ini. Di antara nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah nikmat kita bisa mempelajari hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, untuk mempelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita memerlukan ilmu usul hadis. Alhamdulillah kajian kita dalam usul hadis kitab Nukhbatul Fikar. Kajian kali ini insya Allah sudah sampai kepada bab mutaba'ah dan bab syawahid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi ajmain. Qala al-musannif al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani fi kitabih Nukhbatul Fikar. Wal fardun nisbiyyu in wafaqahu ghairuhu fa huwal mutabi'. Wa in wujida matnun yushbihu fahuwa syahid wa tatabbu'u turuqi lidzalika huwal i'tibaru. Fardun nisbi, hadis yang statusnya adalah gharib. In wafaqahu ghairuhu, kalau seandainya ada selain jalan tersebut, hadis tersebut memiliki jalan yang lain selain jalan tersebut, maka jalan yang kedua tadi atau yang selanjutnya fahuwal mutabi', maka jalan tersebut dinamakan mutabi'. Wa in wujida matnun yushbihu, dan kalau ditemukan matan yang semisal atau matan yang sama dengan matan tadi yang semula hukumnya adalah fardun nisbi, maka fahuwa syahid, ia dinamakan sebagai syahid. Wa tatabu'ut turuq, dan meneliti jalan lidzalika yang berkaitan dengan hadis tadi, huwal i'tibar, maka dinamakan i'tibar. Meneliti jalan, mencari jalan yang berkaitan dengan hadis tadi, maka dinamakan sebagai i'tibar. Baik, untuk pertemuan kali ini Al-Hafidz Ibnu Hajar ingin membahas tentang mutaba'ah, kemudian syahid, dan i'tibar. Ya, tiga macam ini yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Baik, untuk pertama mutaba'ah. Mutaba'ah definisinya adalah an yuwafiqa ar-rawi rawin akhara fi riwayatihi an syaikhihi. An yuwafiqa ar-rawi. Seorang rawi dia berittifaq, memiliki riwayat yang sama. Rawin akhar, dengan rawi yang lain, fi riwayatihi, dalam periwayatan hadis tersebut, an syaikhihi, dari gurunya. Jadi seorang rawi yang tadi Al-Hafidz Ibnu Hajar berkata wal fardun nisbi. Jadi ketika kita menemukan satu sanad yang kemudian akhirnya berkaitan dengan matan, maka karena jalan yang kita temukan baru satu, maka kita hukumi jalan tersebut adalah fard atau gharib. Nah, bagaimana kita bisa menyimpulkan hadis ini gharib atau tidak? Maka perlu kita mencari jalan yang lain. Sehingga hadis tersebut apakah tetap pada hukumnya gharib atau hadis tersebut akan naik menjadi aziz atau naik menjadi masyhur. Yang meriwayatkannya atau hadis tersebut memiliki jalan lebih dari satu menjadi aziz, atau bisa lebih daripada 3 menjadi masyhur. Nah, ketika mencari jalan yang semula adalah fardu an-nisbi, ya, yang semula adalah gharib, jalannya hanya memiliki, hadis tersebut hanya memiliki satu jalan,
Kemudian ternyata kita menemukan an yuwafiqar rawi rawin akhar, seorang rawi ia menemukan rawi yang lain ternyata yang mana memiliki kesamaan fi riwayatihi dalam meriwayatkan hadis tersebut an syaikhihi dari gurunya. Dari gurunya. Jadi kesamaan mulai dari tingkat pertama yaitu gurunya. Aqsamul mutaba'ah. Bagian-bagian mutaba'ah. Yang pertama mutaba'atur rawi mutaba'atur rawi nafsahu tusamma mutaba'atan tamatan. Yang pertama adalah seorang rawi itu mutaba'ah terhadap dirinya sendiri. Mutaba'ah terhadap dirinya sendiri. Seorang rawi meriwayatkan dari seorang guru, ternyata ia menemukan ada murid daripada gurunya yang lain yang meriwayatkan hadis tersebut selain daripada dia. Maka mutaba'atur rawi nafsahu tusamma mutaba'atan tamatan. Jadi mulai daripada tingkatan pertama, ia sudah mendapatkan jalan yang lain. Yang kedua, mutaba'atu syaikhihi wa man fawqahu tusamma mutaba'atan qasiratan. Yang kedua adalah mutaba'ah syaikhihi, yaitu mutaba'ah dari gurunya. Wa man fawqahu, atau di atas gurunya. Dari satu tingkat dengan dia, tidak ada yang meriwayatkan hadis tersebut kecuali dia. Maka masuknya ke riwayat gharib. Ternyata dari yang satu tingkatan dengan dia mendapatkan ada rawi lain yang meriwayatkan hadis yang sama dari gurunya. Dari gurunya. Maka ia dinamakan mutaba'atan tammah. Nah, kalau seandainya ke atas lagi, misalkan gurunya yang meriwayatkan hadis tersebut dari gurunya dan ia mendapatkan ternyata ada rawi lain selain gurunya pada tingkatan gurunya yang meriwayatkan hadis yang sama daripada guru-gurunya, maka ini dinamakan mutaba'ah qasirah. Kemudian kalau tidak didapatkan dari gurunya, ternyata guru-gurunya lagi di tingkatan tersebut ternyata ada rawi lain yang meriwayatkan hadis yang sama, maka dinamakan mutaba'ah qasirah juga. Baik, sekarang berkaitan dengan syahid. Asy-syahidu an yurwal hadithu bilafzihi aw ma'nahu min tariqin sahabiyyin akhar. Min tariqi sahabiyyin akhar. Asy-syahid, sementara syahid, satu hadis diriwayatkan dengan lafaz yang sama atau dengan makna yang sama. Lafaznya berbeda, tapi maknanya sama. Min tariqi sahabiyyin akhar, dari jalan sahabat yang lain. Jadi diriwayatkan dari sahabat yang lain, hadisnya lafadznya sama atau lafadznya tidak sama tapi semakna dengan lafadz tersebut. Maka dinamakan sebagai syahid. Jadi kalau mutaba'ah tadi berkaitan dengan sahabat yang sama, ya, walaupun di tingkat awal tidak kita temukan riwayat yang sama, ternyata di tingkat sahabatnya kita menemukan ada riwayat yang sama walaupun jalannya berbeda, maka masih dinamakan sebagai mutaba'ah. Tapi kalau seandainya ternyata sahabat yang sama tidak kita temukan, yang kita temukan adalah sahabat yang lain. Nah, maka sahabat yang lain tersebut yang meriwayatkan hadis yang sama, entah itu lafadznya, entah itu maknanya, maka dinamakan sebagai syahid. Fal mutaba'ah, maka kita bisa mengambil kesimpulan begini. Mutaba'ah itu al-muwafaqatu fil isnad. Mutaba'ah itu adalah kesesuaian dalam sanad. Kesamaan dalam sanad. Wa syahid, sementara syahid adalah al-muwafaqatu fil matni. Adalah kesamaan dalam matan. Jadi kalau mutaba'ah berkaitan dengan sanad, dari awal sanad sampai akhir sanad yaitu sahabatnya Nabi SAW. Nah, sementara syahid berkaitan dengan matan, walaupun diriwayatkan dari sahabat Nabi yang lain. Al-i'tibar sekarang, apa itu i'tibar? Tatabu'ut turuq minal jawami'i wal masanidi wal ajza'i lidzalikal hadithi alladhi yudhannu annahu fardun liya'lama aw liyu'lama hallahu mutabi'un amla. Yang dinamakan i'tibar adalah dia meneliti jalan-jalan, meneliti jalan-jalan hadis. Minal jawami, dari kitab-kitab jami, wal masanidi atau kitab-kitab musnad, wal ajza atau kitab-kitab juz atau ajza, lidzalikal hadis, ya,
kita melakukan penelitian terhadap satu hadis yang tadi kita menilai hadis tersebut adalah gharib. Kita menilai hadis tersebut adalah gharib karena kita kali pertama menemukannya. Nah, untuk menyimpulkan hadis tersebut gharib atau tidak, maka kita perlu untuk meneliti jalan yang lain. Dari mana kita bisa meneliti jalan yang lain yang memiliki kesamaan sanad dan matan tadi? Yaitu di kitab-kitab jami, kitab hadis jami, atau kitab hadis yang berkaitan dengan musnad, atau kitab hadis yang berkaitan dengan juz, ya, yang berkaitan dengan hadis tadi yang kita kira adalah fard an-nisbi. Liyulama, untuk diketahui hal lahu mutabiun amla, untuk diketahui apakah hadis tadi yang kita kira dia adalah fardun nisbi, dia memiliki mutabi', dia memiliki jalan yang lain yang sama atau tidak. Baik, penjelasan selanjutnya, al-i'tibaru laisa qasiman lil mutaba'ati wa syahid. Syarih kitab di sini bahwasanya beliau berkata, i'tibar itu bukan bagian daripada mutaba'ah dan syawahid. I'tibar bukan bagian mutaba'ah dan syawahid. Al-i'tibaru sifatun lil bahthi an syahid wal mutaba'ah. I'tibar itu adalah sifat untuk meneliti apakah ia memiliki syahid hadis tersebut atau memiliki mutaba'ah. Jadi i'tibar itu sifat penelitian untuk mendapatkan mutaba'ah dan mendapatkan syahid. Bukan bagian daripada mutaba'ah, juga bukan bagian daripada syahid. Walaysa qasiman lahuma fahuwa nafsu ma'rifatil qismaini au illatu ma'rifatihima. Jadi i'tibar ini adalah ilat, ya, ilat. Jadi sebab bisa diketahui satu hadis apakah memiliki mutaba'ah atau memiliki syahid. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar muta'aqiban ala Ibnu Shalah wa ala hadza fa kana haqqul ibarati an yaqul ma'rifatul i'tibar lil mutaba'ati wa syahid. Jadi Ibnu Hajar berkomentar tentang pendapat Ibnu Shalah setelah Ibnu Shalah menjelaskan tentang bagian tadi. Ibnu Hajar berkata, ma'rifatul i'tibari lil mutaba'ah wa syawahid. Mengetahui i'tibar untuk mendapatkan mutaba'ah dan syahid. Jadi bukan bagian daripada mutaba'ah dan syahid. Wa ma asana qaul al-Iraqi fi manzumatihi al-i'tibaru sabrukal hadits. Al-i'tibaru sabrukal hadits hal taba'a rawin ghairuhu fima hamal. Jadi i'tibar itu adalah engkau meneliti hadis, apakah hadis tersebut memiliki mutaba'ah dari rawi selainnya fima hamal, dari yang dia riwayatkan. Contoh mutaba'ah sekarang. Biar kita lebih paham, kita masuk ke dalam contohnya. Marwahu Syafi'i fil Imam Syafi'i meriwayatkan dalam kitab Al-Um. An Malikin an Abdullah bin Dinar an Ibni Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala asyhru 29 fala tasumu hatta tarawul hilala wa la tuftiru hatta tarawuhu fa in gumma alaikum fa aqmilul iddata 30. Sanadnya dari Imam Malik, Imam Syafi'i, kemudian meriwayatkan dari Imam Malik, meriwayatkan dari Abdullah bin Dinar, meriwayatkan dari Ibnu Umar, Ibnu Umar meriwayatkan dari Rasulullah SAW. Nabi SAW bersabda, bulan itu ada 29. Maka janganlah kalian berpuasa, Ramadan maksudnya, sampai kalian melihat hilal bulan Ramadan. Ya. Dan jangan pula kalian berbuka, maksudnya Idul Fitri. Ya. Janganlah kalian berbuka sampai kalian melihat hilal bulan Syawal. Dan kalau seandainya tertutup sehingga kalian tidak bisa melihat hilal, maka sempurnakanlah bulan sampai 30 hari. Sampai 30 hari. Fahadhal hadits bihadzal lafzi dhanna qaumun anna Syafi'i tafarrada bihi an Malik. Nah, hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Syafi'i dengan lafaz yang tadi dikira oleh sebagian ulama Imam Syafi'i tafarrud. Hadisnya Imam Syafi'i ini hukumnya gharib dalam periwayatannya dari Imam Malik. Kenapa? Karena tidak ada murid Imam Malik yang meriwayatkan hadis ini sama persis dengan Imam Syafi'i. Maka dikatakan Imam Syafi'i tafarrada, ya, yaitu menyendiri dalam periwayatan hadis ini dari Imam Malik. Fa'adduhu fi gharaibihi. Maka sebagian ulama memasukkan hadis yang tadi sebagai gharibnya Imam Syafi'i. Gharibnya Imam Syafi'i.
Liana ashaba Malik rawahu anhu bihadzal isnadi bilafzi fa in guma alaikum faqduru lahu. Kenapa? Karena murid-muridnya Imam Malik selain Imam Syafi'i meriwayatkan hadis ini dengan sanad yang sama dengan sanad ini dengan lafaz kalau seandainya tertutup kalian tidak bisa melihat hilal faqduru lahu, maka hitunglah. Tidak ada lafaz fa'akmilul iddata salasin. Tidak ada lafaz sempurnakanlah hitungan bulan tersebut menjadi 30 hari. Ini yang tidak ada. Baik, lakin akan tetapi warada li Syafi'i mutabi'. Akan tetapi ternyata Imam Syafi'i memiliki mutaba'ah. Wahwa, siapa itu? Abdullah bin Maslamah Al-Qa'nabi. Abdullah bin Maslamah Al-Qa'nabi ini adalah muridnya Imam Malik. Nah, dari jalan yang ada sekarang, berarti ada dua yang meriwayatkan hadis dengan lafaz ini. Bukan hanya Imam Syafi'i. Kalau hanya Imam Syafi'i, maka hukumnya jadi gharib. Tapi ketika ternyata ada dua, menjadi penguat riwayat Imam Syafi'i. Siapa? Abdullah bin Maslamah Al-Qa'nabi. Kadzalika akhrajahu Al-Bukhari anhu an Malik wa hadza mutaba'atun tammatun. Nah, ternyata Abdullah bin Maslamah Al-Qa'nabi meriwayatkan hadis dengan lafaz yang sama dari Imam Malik, dari Abdullah bin Dinar, dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW dengan lafaz hadis yang sama dengan riwayat dari Imam Syafi'i. Berarti menandakan mutaba'ah ini mutaba'ah sempurna. Kenapa? Karena ternyata ada jalan lain yang sama dengan Imam Syafi'i yang ternyata satu tingkat dengan Imam Syafi'i. Kenapa? Karena Imam Syafi'i adalah muridnya Imam Malik dan Abdullah bin Maslamah Al-Qa'nabi juga muridnya Imam Malik. Berarti Imam Syafi'i dengan Imam Qa'nabi tadi ternyata satu tingkat. Ya, adalah satu tingkat. Berarti mutaba'ah tammah. Kita kembali lagi yang pertama, pembagian mutaba'atul rawi nafsahu. Ya, jadi di tingkatan rawi itu sendiri. Baik, satu mutaba'ah tammah didapatkan oleh Imam Syafi'i. Wa qad tubi'a aidan. Ternyata ada mutaba'ah yang lain. Tadi tammah min fauqi Syafi'i, ada di atasnya Imam Syafi'i, bukan mutaba'ah tammah nanti. Wa hadza yusamma mutaba'ah naqisah. Ya, ini dinamakan sebagai mutaba'ah naqisah atau mutaba'ah qasirah. Wala iktisara fi hadhil mutaba'ah sawa'un kana tammah am qasirah 'ala al-lafzi bal law ja'at bil ma'na kafa. Jadi sebetulnya sama saja entah itu mutaba'ah tammah atau mutaba'ah qasirah ya, atau walaupun hadisnya datang dari jalan yang lain bukan dengan lafaz yang sama, dengan makna yang sama saja itu sudah cukup. Sudah cukup untuk menguatkan. Lakinnaha mukhtasatun bikauniha min riwayat dzalika as-sahabi. Akan tetapi harus disyaratkan namanya mutaba'ah harus dari sahabat yang sama. Sekarang contoh syahid. Contoh syahid. Jali hadis Ibnu Umar syahidani. Nah, sekarang datang hadis dari Ibnu Umar yaitu dua syahid. Ahaduhuma bil lafzi wa tsani bil ma'na. Satu hadis lafadznya sama dengan hadis yang tadi riwayat Imam Syafi'i, satu hadis lagi makna yang sama, lafadznya nggak sama tapi maknanya sama. Taib ahaduhuma, sekarang salah satunya adalah min hadis Ibnu Abbas, hadisnya dari Ibnu Abbas. Loh, kenapa dari Ibnu Abbas? Karena namanya syahid. Kalau syahid datang dari sahabat yang berbeda, bukan dari sahabat yang sama. Riwayat Imam Syafi'i dari Ibnu Umar. Berarti kalau semua jalan, asalkan sahabatnya Ibnu Umar, maka masih termasuk mutaba'ah. Tapi kalau sahabatnya bukan Ibnu Umar, maka dimasukkan ke dalam syahid. Entah itu lafadznya sama atau maknanya sama. Ibnu Abbas meriwayatkan dengan bilafzi hadis Ibnu Dinar an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma fa in guma alaikum fa akmilu iddata Sya'ban 30 rawahul Bukhari. Nah, riwayat Ibnu Abbas ya, syahid riwayat Ibnu Abbas ini lafadznya mirip dengan lafaz hadis dari Ibnu Umar. Kemudian kalau Ibnu Hajar fa hadza mithalun shahih bi turukin shahihatin lil mutaba'ati tammati wal mutaba'ati naqisah wa syahid bil lafzi wa syahid bil ma'na wallahu al muwafiq subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi contoh ini adalah contoh yang kita dapatkan dari satu hadis. Kita mendapatkan contoh mutaba'ah tammah. Yang pertama adalah riwayat Imam Syafi'i yang dianggap sebagai fard atau gharib. Ternyata kita mendapatkan mutaba'ah tammah yaitu dari riwayat Abdullah bin Maslamah Al-Qa'nabi.
kemudian kita mendapatkan mutaba'ah qasirah di atasnya Imam Syafi'i, kemudian kita mendapatkan syahid yang memiliki lafadz yang sama, yaitu dari Ibnu Abbas, dan syahid yang lain yang memiliki makna yang sama, tidak lafadz yang sama. Baik, sekarang apa sih faidah kita mempelajari mutaba'ah dan syawahid ini? Apa faidahnya? Pertama, taqwiyatul hadits ad-dha'ifi, untuk menguatkan hadis yang dhaif. Fayakunu bil mutaba'ati aw syahidi hasanan li ghairihi. Sehingga kalau seandainya kita mendapatkan mutaba'ah bagi hadis yang dhaif tadi, misalkan tadi didapatkan 2 atau 3 jalan, maka hadis yang dhaif berubah hukumnya menjadi hasan li ghairihi. Tidak menjadi hadis dhaif lagi, tapi menjadi hasan li ghairihi. Faedah yang pertama tadi, menguatkan hadis yang dhaif. Yang faedah yang kedua, tasihul haditsil hasan. Hadis yang hasan karena memiliki mutaba'ah dan syahid tadi, maka naik statusnya dari tadi menjadi hadis hasan menjadi hadis sahih li ghairihi. Fayakuna bil mutaba'ati aw syahid sahihan li ghairihi. Yang ketiga, faedah yang ketiga, raf'ul gharabati anil hadithi sahih al-fard, yaitu hadis yang tadi dianggap sebagai hadis yang gharib, yang sahih, ya, ternyata hadis tersebut ternyata bukan hadis gharib. Jadi keasingannya itu terangkat. Ternyata hadis tersebut tidak asing. Hadisnya Imam Syafi'i nggak asing, nggak gharib. Kenapa? Karena Abdullah bin Maslamah Qanabi meriwayatkan hadis ini. Di atasnya Imam Syafi'i juga meriwayatkan hadis ini. Ibnu Abbas juga meriwayatkan hadis ini. Berarti hadis ini tidak asing. Kemudian yang keempat, jam'u turuqil hadits fi mawdhi'in wahidin liyufassira ba'daha ba'dan. Kemudian faidah mutaba'ah dengan syawahid, kita bisa mengumpulkan semua jalan yang ada yang berkaitan dengan hadis tadi di dalam satu tempat sehingga kita mengetahui tafsir sebagian lafadz hadis tersebut dari hadis yang lain. Kemudian aqwalul ukhra fil mutaba'ati wasyahid. Sekarang pendapat yang lain tentang mutaba'ah dan syahid. Khassa qaumun al-mutaba'ata bima hasala bil lafzi. Sebagian ulama menghususkan kalau mutaba'ah itu lafadznya sama. Sawa'un kana min riwayati dzalika sahabi amla. Entah itu dari sahabat yang sama dengan jalan yang pertama atau sahabat yang lain. Asalkan lafadznya sama, namanya mutaba'ah. Wasyahida bima hasala bil ma'na kadzalika. Dan syahid ini kalau hadis jalan yang kedua dan ketiga dan seterusnya memiliki makna yang sama, bukan lafadz yang sama, entah dari sahabat yang sama atau sahabat yang lain, maka namanya syahid. Wa qad tutlaqul mutaba'atu ala syahid, dan kadang mutaba'ah dikatakan sebagai syahid. Baik. Wabil aksi, dan kadang juga syahid dikatakan sebagai mutaba'ah. Wal amru fihi sahlun, dan perkara itu sebetulnya mudah aja, nggak usah diperuncing, karena dua-duanya mutaba'ah ataupun syahid itu sama-sama faedahnya menguatkan. Baik, hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pertemuan kita kali ini berkaitan dengan ma'rifatul i'tibar, mempelajari meneliti hadis untuk mendapatkan mutaba'ah dengan syahid sudah selesai. Untuk lebih mendalami ini, kita bisa membaca kitab Sahih Muslim. Karena Sahih Muslim, hadis yang sama lafadz atau maknanya akan Imam Muslim cantumkan dalam satu tempat. Sehingga mudah bagi kita untuk mempelajari mutaba'ah dan syahidnya. Baik, hadza akhiruhu wallahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.